Zakat ini tidak memberatkan gitu. Yang berhak menerima zakat juga ada kategorinya gitu. Yang pertama yang orang fakir miskin. Fardu kifayah itu perwakilan aja. Artinya ketika ada salah satu yang mengerjakan dari salah satu negeri, maka berguguran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kita harus tetap bersemangat di puasanya ya. Seperti biasa, saya akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya bersama saya, Kang Wawan Gunawan, dan Ustadz Ibnu Rosadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah menginjak di puasa yang ke-20 ya. Ya, mudah-mudahan puasanya selalu lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya di puasa yang ke-20 ini sudah menginjak masalah zakat ya. Tentunya yang akan kita bahas untuk pagi ini yaitu tentang zakat fitrah mungkin ya. Yang saya mau tanyakan kan apa sih pengertiannya dari zakat fitrah dan manfaatnya ya tentunya untuk diri kita secara pribadi. Oke, terima kasih ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang pengertian zakat itu sendiri. Iya, zakat fitrah. Ya, artinya gini. Zakat itu cara mensucikan, cara membersihkan diri kita sebenarnya. Salah satunya dengan zakat. Ya, bahkan di Al-Qur'an sendiri itu lebih ya dari 40 ayat, tepatnya 44 ayat membahas masalah zakat itu sendiri. Ya. Aqimus sholat wa atuz zakah wa atuz zakah. Ya, intinya zakat terus itu ya. Adapun pengertian zakat sendiri gini, ya ketika antum diwajibkan atas diri antum, khususnya nih harta antum nih ya, karena Allah nitipin harta tuh sebenarnya cukup, ya kan, nggak lebih nggak kurang, kecukup ke antum. Adapun yang lebih, nah itu antum tahu posisinya. Ketika antum tahu posisinya cukup, antum udah bisa makan, udah bisa memenuhi kebutuhan yang ada di keluarga, maka lebihnya itu adalah bagian dari zakat itu sendiri. Dalam Islam tentu diatur zakat. Dan zakat sendiri di Islam terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Oh, jadi selain ada zakat fitrah juga ada zakat mal. Gitu. Kalau misalkan zakat fitrah itu awal mulanya dari kata fitrah kan ya. Artinya suci. Kalau misalkan pengertian lebih detailnya gimana tuh? Nah, ya untuk zakat fitrah sendiri artinya bagian untuk mensucikan diri kita. Khususnya zakat fitrah ini adanya sebelum Idul Fitri gitu. Jadi dianjurkan ya mungkin mulai dari tanggal 20 Ramadan nih ya sampai sebelum hari H-nya gitu. Bahkan salah satu hadis Bukhari dikatakan untuk disegerakan. Artinya sebelum sehari atau 2 hari sebelum menjelang Ramadan itu sendiri. Artinya harus diburu-buru nih dikeluarkan. Kalau seandainya di puasa kedua, ketiga, keempat itu bisa? Adapun mengeluarkan di saat itu juga boleh. Tapi kalau untuk lebih afdolnya atau lebih dianjurkan ya itu ya kalau bisa 10 hari ya lah. intinya sebelum sehari atau sebelum 2 hari sebelum menjelangnya Idul Fitri itu sendiri. Dan untuk besaran ya kan biasanya kan suka ada takaran tuh, maksudnya batas limitnya gitu. Itu 2 sak kurma atau 2 sak gandum. Oh, itu waktu zaman Rasul mungkin ya. Kalau sekarang kan zamannya zaman beras nih. Zaman di Indonesia khususnya kebutuhan itu sendiri ya beras gitu. Beras. Ya alhamdulillah untuk di Karawang sendiri kan udah ditetapkan ya oleh MUI bahwasanya kalau dirupiahkan itu 35.000 ya. Per kepala lah. Iya, adapun untuk berasnya mungkin 2,5 liter atau 3,5 kilo gitu ya. Nah, itu pun udah ditentukan masing-masing daerah tentu udah ada aturannya sendiri karena mencakup kemaslahatan setiap daerah sendiri. Artinya apa? Zakat ini tidak memberatkan gitu. Ya karena antum bahkan salah satu sahabat dulu pernah berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk membayar zakat nih." Kata Rasulullah, "Ya udah kalau begitu
Kamu zakat untuk diri kamu sendiri. Oh boleh itu. Boleh. Misalkan, kalau terkesan tidak mampu. Ya maaf ya. Misalkan ada seseorang itu tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah lah, intinya kita bahas kan zakat fitrah. Nah, dia boleh mengeluarkan zakat untuk diri sendiri atau tidak zakat sama sekali. Jadi dia si penerima gitu. Bagaimana? Artinya gini, dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Boleh. Seandainya nggak ada nih uang zakatnya, benar-benar nggak bisa buat mengeluarkan zakatnya. Tentu bisa dilakukan di tahun yang berikutnya karena Allah tahu batas kemampuan seseorang itu sendiri. Dan artinya tidak memberatkan dia kalau dia rasa benar-benar nggak bisa sama sekali pun. Tidak menjadi dosa. Yang jadi dosa itu ketika antum punya kelebihan atau antum punya kecukupan tapi antum tidak mengeluarkan. Itu yang bermasalah. Kayak gitu. Kalau zakat itu sifatnya itu wajib apa sunnah? Nah, untuk sifatnya sendiri atau hukumnya sendiri, zakat fitrah itu fardu ain. Fardu ain. Ya, artinya antum punya kewajiban untuk diri kita sendiri, sama seperti antum sholat 5 waktu. Ya, secara hukum itu wajib dikerjakan untuk diri sendiri gitu. Oh, namanya fardu ain. Fardu ain, fardunya untuk sendiri. Iya, kalau antum nggak ngerjain maka antum dosa. Kayak gitu. Antum punya kekuatan, antum punya secara kemampuan bisa gitu. Tapi antum tidak melakukannya, maka antum kena dosa di sana. Berat juga ya. Berat. Tapi tidak memberatkan juga kan? Iya, antum tidak memberatkan zakatnya. Artinya apa gini? Ya Allah bilang bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat itu semata-mata mensucikan dirinya, diri pribadi atau contoh misalnya ketika antum berpuasa ada hal-hal yang sekiranya mengurangi pahala antum, ya mungkin dengan gibahnya antum gitu atau mungkin suujonnya antum, itu insya Allah bisa ditutup dengan cara antum zakat fitrah, artinya menyempurnakan pahala yang mungkin ya terlampau khilaf antum gitu. Nah itu bisa disempurnakan dengan cara zakat fitrah itu sendiri. Ya, jadi kan mengenai obrolan masalah zakat ini sebenarnya kan lumayan panjang juga ya. Tapi tidak apa-apa kita akan bahas yang detail, yang yang garis besarnya saja. Umumnya saja. Seandainya kalau misalkan saya ingin menjakatkan beberapa orang nih, boleh nggak tuh? Misalkan dalam kata lain ini bukan keluarga nih, tapi saya pengen menjakatkan gitu. Kan harusnya saya zakat nih, terus ada lagi badan amalnya badannya dia langsung disalurkan ke orang itu gitu. Tapi saya pengennya saya menjakatkan orang itu langsung gitu, boleh nggak gitu? Nah, antum boleh menjakatkan ketika antum merasa orang ini nggak mampu, gitu. Jadi antum juga punya punya alasan atau punya hak. Walaupun yang dijakatkan kita bukan keluarga lah, contohnya anak yatim apa segala macam. Nah, itu boleh. Boleh. Jadi pengertian zakat itu intinya luas ya, intinya yang boleh kita menjakatkan orang, boleh menjakatkan diri kita, orang tua juga boleh. Terus kalau misalkan double gimana? Seandainya nih saya menjakatkan orang tua saya tanpa saya konfirmasi nih ceritanya, ternyata keluarga saya pun menjakatkan orang tua saya di tahun sama gitu, gimana? Jadi sama-sama menjakatkan orang tua gitu. Nggak apa-apa ya. Malah bagus gitu. Artinya antum punya kelebihan di situ dan antum menjakati hal itu. Dan itu jadi bagus gitu. Oh, jadi pengertian zakatnya antara yang 35.000 yang ditetapkan MUI itu karena limit. Nah, kalau kita punya uang misalkan saya pengennya misalkan di atas itu nggak masalah karena limitnya. Oh, gitu ya. Sama juga kayak beras kan, kalau di Indonesia kan mindsetnya ke beras lah, bukan ke kurma kan gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3,5 liter misalkan 4 liter gitu ya nggak jadi masalah gitu ya. Artinya gitu. Dan untuk penerimanya ini harus digarisbawahi. Yang berhak menerima zakat juga ada kategorinya, gitu. Yang pertama yang orang fakir, miskin. Ya. Adapun yatim bukan orang yang berhak menerima zakat. Adapun yatimnya miskin, nah itu baru boleh. Nah, lalu siapa musafir? Musafir. Ya, orang yang terlilit hutang. Boleh. Nah, terus orang yang jihad fisabilillah. Itu ataupun ada mu'alaf yang miskin. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi seperti itu ya pemirsa setia semua, intinya tentang masalah zakat fitrah itu intinya mensucikan diri kita pribadi atau keluarga, untuk membersihkan. Jadi kalau misalkan emang benar-benar tidak punya harta yang untuk disalurkan, boleh menjakatkan untuk diri kita pribadi. Oke. Baik Kak, sebenarnya kan ada selain zakat fitrah juga ada zakat mal yang saya tahu gitu. Intinya dari barang atau apa tuh namanya kalau zakat mal itu ya. Ya mungkin kita agak sedikit ditutup dulu nih lembaran yang masalah zakat fitrah. Mudah-mudahan pemirsa setia semua sudah paham gitu ya. Adapun zakat mal ya, zakat ya balik lagi tadi untuk mensucikan. Mal itu sendiri artinya harta.
Mal itu harta. Iya. Orang diwajibkan untuk kena zakat mal ketika dalam aturan itu disebutnya gini. Ya, gampangnya dia punya penghasilan dalam 1 tahun hidupnya sekitar 85 gram emas ya. Oh, maaf ya. Kalau misalkan zakat mal itu hitungannya per tahun apa Per tahun. per panen gitu misalkan Per tahun. kan 1 tahun kan misalkan 6 kali panen ada yang panen gitu. Oh, intinya per hitungannya tahun. per tahun, iya. Tetap di bulan Ramadan juga. Nah, itu hitungannya per tahun. Misalnya antum tahun ini di bulan Ramadan khusus misalnya mau Idul Fitri sekalian zakat fitrah sekalian zakat mal boleh. Atau mungkin antum per tahunnya beda misalnya itu boleh. Artinya ya pokoknya per tahun antum gitu dikeluarkan. Tidak mesti di bulan Ramadan kan kalau zakat mal. Tapi Ya? kalau antum diusahakan di situ juga bagus. Oh, disatukan lah Iya, intinya ya. Apa aja sih Pak yang harus yang hitungannya yang termasuk zakat mal gitu. Ya, gini misalkan antum karyawan ya. Misal antum punya penghasilan 10 juta per bulan gitu ya. Amin. Mungkin setahun kan berarti 120 juta. Sedangkan tadi aturannya 85 gram. Nah, kalau sekarang 1 gram emas tuh kira-kira berapa? 1 Anggaplah juta kita lah ya. 1 juta lah Ya, ya. berarti kalau 85 gram 85 juta setahun. Nah, kalau antum udah lebih dari 85 gram atau 85 juta Itu penghasilan wajib. antum setahun, Wajib. maka antum punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Oh, kalau di bawah itu misalkan di bawah 20 gitu, Ya, 20 misalnya antum 20 emas lah. penghasilannya Berarti kita 80 gram. barometernya itu di emas apa gimana? Di emas, harga emasnya. Ya. Penghasilan kita anggap aja misalkan tadi 120 juta, kalau diemaskan misalkan 80 berapa? Lebih dari 85 gram. Itu wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, misal antum punya penghasilan 80 juta setahun nih, dihitung-hitung akumulasinya ternyata antum penghasilan cuma 80 juta, maka antum nggak punya kewajiban untuk zakat mal. Karena kurang Di bawah di bawah berapa? Di bawah 85 gram atau 85 juta. Adapun antum penghasilan setahun misalnya 120 juta karena sebulannya 10 juta, maka antum punya kewajiban tuh. Dan besarannya itu 2,5%. Oh, jadi pemirsa setia nih kalau yang punya penghasilan ya mungkin pemirsa setia sudah paham mungkin ya, nggak usah di lagi. Kalau batas limitnya itu emasnya itu misalkan ada yang limitnya misalkan 10 gram atau 20 gram atau 30 gram misalkan. Ini ketetapannya 85 gram. Ketetapannya? Iya, ketetapannya. Misalnya emas 85 gram artinya yang ngikutin inflasinya misal dunia ini seperti apa, dihitungnya tetap 85 gram. Artinya boleh. Iya, artinya boleh. Harus mengeluarkan zakat mal gitu. Malah punya kewajiban gitu. Dan hukumnya pun sama fardu ain. Artinya wajib untuk diri sendiri gitu. Antum punya penghasilan setahunnya misal 120 juta tadi karena sebulan 10 juta, maka 2,5%-nya itu berarti sekitar 3 jutaan. Yang harus setahunnya, dikeluarkan iya. setahun. Gitu. Adapun misal antum punya penghasilan miliar, nah antum hitung sendiri kan gitu, 2,5%-nya gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Oh, jadi tadi kita sudah membahas mengenai zakat fitrah, juga zakat mal juga, ya secara garis besarnya mungkin seperti itu ya. Nah, ada lagi kan kemarin kita sudah ngebahas masalah fidyah kan kita udah bahas lah di kajian yang sebelumnya gitu. Nah, saya ingin ngebahas atau ingin meluruskan nih, apa sih pengertian dari infak dan sodako? Kadang-kadang infak itu apa dan sodako itu apa gitu. Iya. Adapun infak ya dari kata anfaqa yanfiku. Anfaqa yanfiku artinya sama mengeluarkan. Itu secara garis besar zakat, infak, sedekah sama aja artinya mengeluarkan harta kita atau barang kita atau apapun yang kita miliki itu. Itu namanya sebutnya ya, antara zakat, infak dan sodako. Adapun secara garis besarnya infak sendiri itu gini. Secara kewajiban, secara hukum maksudnya. Secara hukum infak itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau tadi kan kalau yang fardu ain. Iya, adapun infak sendiri itu fardu kifayah. Artinya ketika satu kampung atau satu negeri salah satunya mengeluarkan infak maka berguguran yang lainnya. Maaf Pak, saya potong sebentar ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya ke pemirsa setia semua apa sih pengertian dari fardu ain sama fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin ada yang belum tahu pemirsa setia termasuk saya. Ya, adapun fardu ain kewajiban yang Allah berikan untuk diri masing-masing setiap manusia. Fardu ain. Iya, contohnya antum sholat 5 waktu, terus zakat fitrah itu sendiri, zakat mal itu sendiri itu fardu ain. Jadi kalau orang lain gak mengerjakan, antum mengerjakan, maka orang yang lain yang dosa gitu. Ya antum gak berdosa, tapi kalau fardu kipayah, fardu kipayah itu perwakilan aja.
Artinya ketika ada salah satu yang mengerjakan dari salah satu negeri, maka berguguran yang lain. Contoh muadzin. Orang ada satu masjid tapi nggak ada yang azan, sedangkan rakyatnya ada tuh. Maka jadi dosa satu kampung karena nggak ada yang azan gitu. Ya, Adapun yang semuanya azan, kepada- dia mewakili yang lain. Begitu pula infak. Infak itu hukumnya fardu kifayah. Antum ketika berinfak untuk masjid lah katakanlah ya. Karena masjid ini punya program, ya program-program, dan mustahil program itu bisa berjalan kalau nggak ada dana di dalamnya. Maka kalau satu negeri atau satu kampung ini nggak ada yang berinfak untuk kegiatan masjid, maka satu kampung ini berdosa, kayak gitu. Dan bedanya infak dengan zakat, infak sendiri nggak ada besarannya, nggak ada hukum yang menatap harus besaran berapa-berapa. Nah, gitu. adapun zakat kan tadi ada 2,5%. misalkan, Kalau zakat fitrah itu sekitar berapa? 2,5. Itu. Jadi untuk infak sendiri nggak ada besarannya berapa. Yang penting, dan infak sendiri itu bukan hanya orang yang mampu aja, ya, bahkan orang yang nggak mampu pun Allah anjurkan. Dan pahalanya dalam surah Al Imran Allah jelaskan ketika seorang menginfakkan rezekinya saat lapang ataupun saat sulit, maka Allah sediakan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Ini subhanallah apa? Masya Allah. Masya Allah. Terkadang Itu saya untuk juga infak lupa sendiri. kajian. Ya. Maka dalam hadis Bukhari pun dijelaskan, ya, kata Rasulullah apa? Di pagi hari itu ada dua malaikat yang senantiasa berdoa dan melaknat. Yang berdoa adalah ketika pagi hari malaikat ini berdoa, ya Allah, ya berikanlah harta yang sangat lapang, kemudahan bagi orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya. Artinya menginfakkan hartanya di itu jalan. malaikat yang berdoa. Iya. Dan salah satu malaikat berdoa, ya Allah, laknatlah atau binasakan harta mereka barang siapa yang ketika dia punya kemampuan di pagi hari untuk berinfak tapi dia menahannya. Gitu. Jadi ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan atau bahkan melaknatnya. Nah, Itu kan perihal masalah infak dan sodako mungkin garis besarnya mungkin agak sedikit mengerti ya untuk pemirsa setia semua nih. Masih ada juga sebenarnya ada pertanyaan ya, boleh nih untuk dijawab nih ya. Kalau masalah sedekah gimana? ya sedekahnya. Ya, Iya, Masya Allah. sedekah. Ya adapun sedekah ya itu tadi. Jadi kita pembahasannya sekarang zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako. Nah, satu lagi lah sedekah. Jadi sebenarnya ini sama aja, cuman beda-beda tipis ya. Kalau secara hukum sedekah ini sunnah hukumnya, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi sunnah. Ya, artinya ketika antum melakukan sedekah dapat pahala, kalaupun nggak mengerjakan atau tidak memberikan sedekah nggak masalah. Bahkan secara spesifik sedekah itu luas jangkauannya. Senyumnya antum kepada muslimin atau saudara antum aja dikatakan sedekah. Bukan berupa harta ya. Nah, nggak hanya harta, jadi jangkauannya lebih luas. Antum misalnya rela bersih-bersih masjid, mensedekahkan waktu antum untuk masjid untuk bebersih, itu termasuk sedekah juga. Subhanallah. Subhanallah apa benar? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Bahkan salah satu amalan yang ketika orang lain atau Bani Adam ini keturunannya Nabi Adam wafat, terputus kecuali 3. Salah satunya sedekah jariyah. Artinya ketika kita bersedekah dan sifatnya itu bermaslahat untuk kedepannya, maka itu jadi pahala yang mengalir sampai kita di alam barzah pun gitu. Jadi untuk pemirsa setia semua, maksudnya kita jangan ragu-ragu nih untuk bersedekah, infak dan sodako. Ya silahkan, semuanya juga berpahala. Intinya berpahala. Kalau kita tidak mengerti masalah infak, sodako, sedekah, intinya kita mengeluarkan aja gitu. Mungkin untuk garis besarnya gini, kalau zakat fitrah kita punya hukum fardu ain, ya. Betul. Dan aturannya catat nih pemirsa setia nih semua, catat nih. Untuk aturannya yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk zakat mal pun sama, ya, fardu ain. Ya, artinya antum punya kewajiban jika 85 gram penghasilan antum per tahun ada, antum punya kewajiban untuk zakat mal di sana. Itu wajib ain, ya, fardu ain. Adapun antum infak itu fardu kifayah. Ya, artinya ketika ada salah satu di negeri itu atau di kampung itu mengeluarkan infak untuk maslahat, artinya maka berguguranlah yang lain. Ya, adapun sedekah sifatnya sunnah, bukan wajib. Ya, boleh ketika antum harta, melakukan, boleh dari segi senyuman, apapun, bahkan senyuman tenaga, pun termasuk sedekah di sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas pengertian dari zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako dan sedekah. Mudah-mudahan pemirsa setia semua bisa melaksanakan itu semua. Sekedar informasi saja bahwa di Masjid Ar-Rahman ini kita menerima dan siap menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako untuk di Ramadan tahun ini. Jadi untuk pemirsa setia nih yang
lingkungan Geraha Citra Pesona bisa dimulai di besok ya, mulai dari tanggal 21 mungkin ya. Dari jam ba'da maghrib sampai jam 10. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar ya seperti biasa. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Ibnu Rosadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.